Menjelang dibukanya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali untuk wisatawan mancanegara, Presiden Joko Widodo meminta pemimpin daerah seluruh Bali mengawal penegakan protokol kesehatan. Infrastruktur kesehatan juga mesti disiapkan agar kunjungan wisatawan asing tidak diikuti merebaknya penularan COVID-19. Dalam kunjungan kerja ke Bali Jumat lalu, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada pemimpin daerah se-Bali menjelang pembukaan akses wisatawan mancanegara pada 14 Oktober mendatang. Presiden meminta infrastruktur kesehatan dipersiapkan secara matang dan protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Baik seperti ini harus mulai disiapkan secara detail infrastruktur sehingga wisatawan datang tetapi COVID-nya terkendali. Kita tunjukkan bahwa kita mampu mengelola, mampu mengendalikan manajemen yang ada di lapangan. Kita harapkan nantinya setelah tanggal 14 itu dibuka, yang paling penting itu testing dan tracing-nya betul-betul dikerjakan secara maksimal. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, menyambut baik diizinkannya kembali wisatawan mancanegara masuk Pulau Bali. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi negara mana saja yang diperbolehkan mengunjungi Bali. Tanggal 14 akan dibuka Bali, itu belum ada perubahan. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Cuma pesawat apa yang akan datang pertama, itu kita belum dapat faktor kepercayaan dan masyarakat Bali pasti senang. Iya, dibuka untuk mancanegara, masih belum tahu negara apa yang datang 14. Dibukanya akses bagi wisatawan mancanegara pada 14 Oktober mendatang disambut baik oleh warga Bali, terutama bagi mereka yang bergerak di industri pariwisata. Namun, dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, kehati-hatian dan sikap tidak terburu-buru di samping penegakan aturan protokol kesehatan jadi kunci utama mencegah meningkatnya penularan COVID-19. Membuka kembali Bali untuk wisatawan mancanegara memang sebuah keniscayaan. Namun, pandemi mengajarkan kita kehati-hatian dan kewaspadaan adalah hal yang utama. Selama sekian dekade, Bali sudah telanjur dibuat sedemikian rupa sehingga sangat bergantung pada pariwisata. Tanpa ada penguatan di sektor ekonomi lainnya, Bali jadi betul-betul babak belur ketika pariwisata mati suri akibat pandemi. Dan hal ini sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Maka wajar jika banyak pihak ingin wisatawan segera berdatangan saat pandemi mulai tampak terkendali. Namun kewaspadaan harus diutamakan. Meski angka penularan stabil di angka yang relatif rendah, kita masih ada di tengah pandemi. Maka sejatinya muncul apresiasi saat Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bakal ada sederet syarat yang harus dipenuhi wisatawan saat sudah bisa masuk Bali mulai tanggal 14 Oktober nanti. Syarat-syarat ini dilihat sebagai sebuah titik tengah antara menyuntikkan kehidupan pada pariwisata Bali sembari terus melindungi masyarakat dari potensi merebaknya kembali COVID-19. Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan Satgas. Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, kemudian juga New Zealand. Namun, belum lagi aturan itu benar-benar dijalankan, pemerintah sudah menawar aturannya sendiri. Pemerintah berencana mengurangi aturan masa karantina turis asing dan pelaku perjalanan luar negeri dari minimal 8 hari menjadi 5 hari saja. Rencana ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri di Istana pada Kamis 7 Oktober lalu. Kami kutip dari Kompas.com, Airlangga Hartarto menyatakan ini yang masih kita siapkan. Kan sudah diputuskan dibuka dalam rapat tadi, dibahas mengenai periode karantina. Ini dengan situasi seperti ini,
akan dirapatkan dan posisinya menjadi 5 hari. Airlangga Hartarto membahas mengenai durasi karantina. Selama lebih dari 1,5 tahun dirundung pandemi, kita sudah banyak belajar tentang COVID-19 dan bagaimana pencegahannya. Kita juga pernah dihantam gelombang kedua yang tidak terkendali, merenggut ratusan nyawa setiap hari. Inilah yang membuat Indonesia, dengan segala keterbatasan di bidang kesehatan, harus terus berhati-hati. Dari data yang kita punya, penularan COVID-19 di Indonesia memang terlihat stabil. Namun ada sekian catatan dari data ini, mulai dari jumlah pengetesan yang masih terbatas, hingga vaksinasi dosis lengkap yang baru menjangkau 26%, atau baru 1/4 dari target masyarakat Indonesia divaksinasi. Vaksinasi yang sudah sangat tinggi di Bali tidak lantas membuat wilayah lain pasti aman. Faktor-faktor ini harus betul-betul dipertimbangkan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pelonggaran aturan pandemi, respons dari berbagai pihak harus tetap mengedepankan kehati-hatian. Indonesia tidak boleh amnesia terhadap buruknya kondisi pandemi gelombang kedua akibat varian Delta. Sebelum badai Delta, kondisi kita juga sama. Kasus turun ke titik rendah, membuat semua orang terlena, sehingga terlambat menutup perbatasan, membuat Delta leluasa masuk Nusantara. Akibatnya, ratusan nyawa melayang tiap hari dan kerugian ekonomi besar-besaran jadi konsekuensi keterlambatan reaksi kita. Kepastian kesiapan di berbagai sektor, khususnya untuk memitigasi penyebaran kembali COVID-19, harus dibuktikan. Selama kesiapan itu belum meyakinkan, respons atas penurunan kasus berupa pelonggaran aturan seyogyanya dilakukan secara bertahap. Kita harus hitung betul dampak yang timbul jika negara gagal mengantisipasi kenaikan kasus yang pasti akan menelan biaya jauh lebih besar, membuat kerugian justru semakin dalam.